Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Fasihatun Nihayah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25404131690. Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 8 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah Pleret. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 8A apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak, semuanya berangkat? Oke, terima kasih. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Kami minta tolong untuk memimpin doa. Mas Zafran, silahkan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Amin. Oke, pembiasaan hari ini adalah tadarus Al-Quran. Terakhir sampai surat apa? Ad-Duha. Silahkan dibuka juz amannya, Al-Qur'annya. Kita tadarus terlebih dahulu surat Ad-Duha. Oke, saya tawarkan, mau langsung bareng-bareng atau Bu Fasih dulu? Bareng, ya. Hitungan ketiga, kita mulai dengan tangawud ya. Wahid, isnen, salasah, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatim mau fa'awa. Wah, oke, sudah? Kalau Bu Fasih minta untuk kalian balik badan, kira-kira kesulitan nggak balik badannya? Enggak. Oke. Hitungan ketiga, balik kanan, gerak. Oke. Sekarang sebelum belajar, kita ice breaking dulu ya. Oke. Clue-nya adalah, ada apa dengan Mas Braja? Clue-nya adalah, clue-nya apa kira-kira? Dengarkan apa yang Bu Fasih katakan. Gitu ya. Dengarkan apa yang Bu Fasih katakan. Kemudian setelah didengarkan, apa yang dilakukan? Lakukanlah. Contohnya, guru berkata duduk. Berarti kalian duduk. Guru berkata berdiri. Berarti berdiri. Oke. Kita mulai ya. Oke. Guru berkata balik kanan. Guru berkata duduk. Guru berkata berdiri. Guru berkata duduk. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Ini belum selesai. Clue-nya adalah guru berkata. Tepuk tangan semuanya. Loh? Tepuk tangan semuanya. Oke.
Berdiri? Iya. Guru berkata, tepuk tangan semua. Oke, guru berkata selesai ya. Kita masuk ke materi. Oh, sebelumnya kalian masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita membahas semester 1 kemarin, masuk ke materi. Oh, sebelumnya kalian masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita membahas semester 1 kemarin, kita membahas tentang jenazah, perawatan jenazah. Kenapa Bu Fasi menanyakan? Karena kemarin kita selama 1 minggu kegiatan kita adalah di luar kelas, ya kan? Kita kemarin adalah P5. Jadi nanti khawatir kalau materi yang kemarin itu lupa. Kita ulas kembali dulu. Apa itu perawatan jenazah? Sekarang saya merawat jenazah. Oke, merawat jenazah. Merawat jenazah itu apa saja? Mandikan, mengkafani, apa? Mensolatkan dulu, kemudian mengantarkan kemana? Ke kuburan. Oke, boleh ke liang lahat gitu ya. Kemudian hukum merawat jenazah itu apa? Wajib. Ada yang lain? Fardu kifayah? Fardu kifayah. Oke, Mas Zafran. Bisa dijelaskan fardu kifayah itu apa? Oke. Beri tepuk tangan untuk Mas Zafran. Ya. Fardu kifayah itu adalah wajib, seperti wajib, tapi ketika ada satu yang mengerjakan, maka semuanya gugur. Terus gimana kalau satu kampung itu tidak ada yang merawat jenazah? Dosa semua atau dosa salah satu aja? Dosa semua, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Nih, pertanyaan pertama. Pernahkah kalian sedang sakit tetapi tetap ingin sholat? Pernah? Pernah. Sakit apa? Sakit apa? Demam? Pusing? Oh iya, pusing. Pusing bisa berdiri nggak? Pusing. Bisa. Tapi sebenarnya, misalkan nih, kalian sakit, boleh nggak meninggalkan sholat? Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena wajib, sesuatu yang wajib tetap harus dikerjakan. Oke, pertanyaan kedua. Sedang dalam perjalanan jauh sehingga sulit untuk berpuasa. Ada yang pernah pergi jauh? Mbak Ade, kemana Mbak Ade? Sumatera. Oh, Sumatera itu jaraknya jauh ya. Harus ditempuh pakai apa Mbak? Kapal. Pakai kapal. Berapa hari kira-kira? Oke. Tujuan pembelajaran pertama kita akan menjelaskan pengertian rukhsah dan azimah. Kemudian mengidentifikasi uzur syar'i yang membolehkan rukhsah. Kemudian menentukan bentuk rukhsah. Yang terakhir menunjukkan sikap jujur tanggung jawab dalam beribadah. Oke, sekarang Bu Fasi minta tolong dibuka HP-nya semua. Dibuka HP-nya ya. Kalian cek grup. Di situ ada link, silahkan diklik. Sebentar ya. Ada yang tidak membawa HP? Tidak, semuanya membawa ya. Kita masuk ke sini. Dah, coba diklik. Munculnya apa? Yang Bu Fasi klik baru 367360. Gabung, ya. Kalau sudah gabung ya. Sudah semua? Ada yang belum? Kelompoknya Mas Kiki sudah belum? Sudah. Mas Zafran sudah semua? Oke, kita mulai ya. Silahkan dijawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Sebentar. Sudah. Bisa? Masukin nama kalian. Boleh nama
Singkat aja, jangan samaran, nama asli, nama panggilan boleh. Boleh, milih boleh, terserah boleh. Ini tadi mana? Tadi munculnya langsung ini. Masukin nama, terus lanjutkan game. Oh, sini siswa. Kalau diklik nggak bisa kok. Bisa nih. Bentar ya. Tadi masukkan kode. Kodenya kelihatan nggak? Itu sudah. Ya. Kita mulai dari pengertian. Jadi ternyata sebelum ke rukhsah, itu kita harus tahu dulu yang namanya azimah. Oke. Di sini azimah adalah hukum asal ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kondisi normal. Berarti contohnya gimana toh Bu? Contoh, sholat fardu harus dilakukan secara berjamaah, berdiri. Oke. Wudhu itu harus menggunakan air. Oke. Kalau orang Islam itu berarti ketika bulan Ramadan harus berpuasa. Nah, itu yang disebut dengan azimah. Azimah itu hukum yang sesungguhnya. Oh, nek sholat fardu itu harus berdiri. Puasa Ramadan itu juga kita harus berpuasa. Kita bersuci, kita wudhu itu juga harus menggunakan air gitu ya. Itu hukum asal. Nah, gimana Bu? Kalau misalkan nih, sekarang kelompoknya sudah dibentuk ya. Sekarang kita ada tugas kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan satu kasus tentang rukhsah. Nanti silakan dikerjakan berkelompok, kemudian satu persatu bisa presentasi ya. Kita butuh waktu berapa menit? 20? 15? Berapa menit Mas Braja? 30. Oke, kita ambil tengah ya. 20 menit. Silahkan dikerjakan di belakangnya. Mas Alfian? Iya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, boleh buka HP nggak Bu? Boleh, silakan cari referensi. Boleh buka buku nggak Bu? Boleh, silahkan cari referensi juga. Apa kira-kira? Ibu Rina menderita diabetes kronis dan harus minum obat terjadwal. Dokter menyarankan ia tidak berpuasa karena resiko hipoglikemia. Namun ia merasa bersalah jika tidak puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu wajib. Satu bentuk rukhsah. Dia boleh nggak tidak berpuasa? Kira-kira. Boleh nggak, Fik? Sakit parah loh ini. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Ya. Ditulis, sekarang dibagi. Oke. Nih, ditulis. Jawabannya gantian. Dan yang mana? Dari lintas negara itu kayak gimana? Lintas negara itu dengan luar negeri. Jadi waktunya itu kan kalau di sini selang berapa jam gitu. Jadi pasti kita sholat maghrib, tapi di sana kan belum maghrib, kan dilakukan secara 1 kali 2 kali, boleh nggak? Boleh, karena menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi kalau dilaksanakan kok bendino, berarti dia namanya meremehkan, betul. Ya.
Yang mana? Iya. Boleh. Soal nomor 1 nanti dikerjakan di bawahnya ya. Jadi itu ada 2 soal. Yang satu soal pengetahuan. Untuk soal nomor 2 adalah studi kasus gitu ya. Nanti yang dipresentasikan studi kasusnya aja. Ini tuh nilai Iya. Harusnya gimana itu? Emang harus jamaah kan? Yang sini? Tasahul itu meremehkan. Oke. Ya, maju. Ya, Mas. Ayo, Mas. Ya. Ayo. Dibuka dulu pakai salam gitu. Yang lainnya minta perhatiannya ya. Nanti bisa disanggah atau diberikan pertanyaan. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari menyampaikan. Ya. Yang keras, Mas. Oke, yang keras. Oke, sudah dengar semuanya? Dengar belum? Soalnya dibaca dulu. Nomor 2. Yang studi kasus. Oke, semuanya luar biasa. Kita lanjutkan ke hikmah rukshoh. Tadi kita sudah bahas di depan. Hikmah rukshoh itu ada menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu maha pengasih dan maha. Sekarang dibuka lagi HP-nya. Klik link yang tadi. Yang tadi ya. Dengan beda kode. Oke, sekarang soalnya ada 10. Ada yang kesulitan? Tiga belas, 14, oke. Bisa kita mulai? 17, masih ada berapa ini? 3 siswa. Siapa ini yang mainan ini? Dava. Sudah. 17. Silahkan diisi sesuai dengan materi yang telah kita bahas. Rizal, kenapa? Dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Tadi kita sudah membahas semua. Gitu ya.
Ada yang sudah selesai? Kakak? Belum? Belum? Oke, silakan dikerjakan. Kakak masih 0 ya. Satria Braja sudah belum? Sudah? Oke. Yang belum siapa? Nih, skornya bisa dilihat di depan. Alfian, Rizky, Farhan. Semuanya mendapatkan nilai sempurna? Ada yang di bawah 70? Tidak, semuanya bagus. Oke, sekarang setelah mempelajari ini, apa yang kalian dapatkan? Menjadi tahu. Oke, mendapatkan ilmu yang baru. Oke, terakhir sebelum kita akhiri, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Nanti silahkan ditulis singkat saja, kemudian silahkan ditempel di depan. Kelompok 1, pink ya. Nih, silahkan ambil satu. Kelompok 2, kuning. 4 ya. Ditulis satu-satu. Nanti silahkan ditempel di depan. Itu soalnya. Bagaimana perasaan kalian? Perasaan itu senang, sedih, bahagia gitu. Betul ya. Ya. Oke, sip. Jadi Allah sudah memberikan kemudahan. Ibadahnya tidak usah dibuat pusing. Dalam perjalanan kita bisa menjamak atau mengqashar sholat. Tidak ada air, kita bisa bertayamum. Sudah paham semua? Sudah. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang jamak, qashar, dan sholat jamak gitu ya. Karena ada hubungannya dengan rukhsah gitu. Semuanya sudah paham? Yuk, semuanya ditempelkan. Satu kelompok yang maju satu aja, cukup satu orang. Boleh. Nanti setelah pembelajaran selesai, silahkan boleh dibaca ya. Dibaca gantian. Boleh ditumpuk, Mbak. Kelompok berapa, Mas? 4. Di bawah kuning boleh. Di bawahnya kuning yang atas. Di atasnya pink. Boleh. Oke. Sudah semua ya? Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita mempelajari tentang rukhsah. Gitu. Oke, sudah Mas? Oke, materi sudah disampaikan semua, kesimpulan juga sudah tahu gitu ya. Sudah ada latihannya. Berarti pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Kita akhiri pembelajaran. Oh, sebelumnya silahkan dikemasi dulu. Bukunya silahkan dimasukkan karena akan berganti dengan mata pelajaran yang lain. Gitu. Sudah? Oke, semuanya sudah disimpan? Baik. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Apa yang akan kita bahas besok? Jamak qashar dan sholat jamak, gitu ya. Oke, saya akhiri. Ilalika Ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, cukup. Terima kasih.